Di lembah yang tersembunyi jauh dari keramaian kota, terletaklah Desa Kembang Setra. Desa ini masyhur akan keindahan bunga-bunga langka yang hanya mekar di sana, serta mata air yang jernih seolah permata. Penduduknya hidup rukun, dipimpin oleh seorang sesepuh bijaksana bernama Mbah Sarwo. Selama ratusan tahun, desa itu dilindungi oleh sebuah jimat batu langit, sebuah artefak kuno yang diletakkan di pura tertua desa, konon memancarkan aura suci yang menolak segala bentuk kejahatan. Namun, kedamaian abadi itu mulai retak pada malam bulan purnama kelabu. Malam itu terasa aneh. Bukan hanya karena bulan yang bersinar redup seolah ditutupi debu, tapi juga karena angin dingin yang membawa serta aroma lumpur basah dan anyir darah yang samar. Lampu-lampu minyak di rumah penduduk mulai berkedip-kedip liar, dan anjing-anjing desa tak henti melolong kesakitan. Wulan, seorang gadis remaja yang dikenal paling berani di desa, terbangun dari tidurnya karena suara gemuruh yang keras. Suara itu berasal dari arah pura batu langit. "Ada apa di sana?" bisiknya sambil bergegas meraih golok pusaka ayahnya. Di saat yang sama, di kediaman Mbah Sarwo, sang sesepuh tengah berlutut di depan jimat batu langit. Cahaya suci yang biasa berpendar dari batu itu kini hanya berupa nyala kecil yang kuning pucat dan bergetar hebat. Tiba-tiba, udara di sekitar Mbah Sarwo terasa berat dan dingin. Dari sudut gelap pura, muncullah sesosok bayangan. Bukan bayangan biasa, melainkan wujud yang terbuat dari kabut hitam pekat dengan sepasang mata merah menyala, seolah bara api neraka. Itulah Ki Jaladara, sesosok iblis legendaris yang konon lahir dari kebencian dan keserakahan manusia. Ia sudah lama mengincar jimat batu langit untuk memperkuat kekuatannya dan menyebarkan kegelapan di muka bumi. "Jimat itu sudah lama menungguku, Sarwo," suara Ki Jaladara terdengar serak dan menggema, seolah ratusan jiwa berbisik bersamaan. Mbah Sarwo bangkit berdiri, tubuhnya renta namun matanya memancarkan tekad baja. "Kau takkan pernah mendapatkannya, Jaladara. Desa ini dilindungi oleh cahaya suci." "Cahaya? Lihatlah baik-baik, Sarwo. Cahayamu itu sudah hampir padam." Ki Jaladara tertawa hambar. Dengan gerakan cepat yang mustahil bagi makhluk seberat kabut, Ki Jaladara menerjang. Mbah Sarwo mengeluarkan jurus pamungkasnya, memancarkan energi dari jimat batu langit untuk membentengi diri. Sebuah perisai cahaya terbentuk, memantulkan serangan Ki Jaladara. Di luar pura, Wulan telah tiba. Ia terperanjat melihat pemandangan di depannya, pura diselimuti aura hitam dan cahaya kuning pucat yang saling bertabrakan. Ia melihat Mbah Sarwo berjuang keras. "Mbah Sarwo!" teriak Wulan. Teriakan Wulan menarik perhatian Ki Jaladara. Iblis itu sejenak mengalihkan pandangannya dari Mbah Sarwo. Kesempatan singkat itu dimanfaatkan Mbah Sarwo. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia melancarkan serangan balasan terkuat, mendorong Ki Jaladara mundur beberapa langkah. "Wulan, lari. Bawa jimat ini. Cahayanya mulai padam, kau harus menyembunyikannya," teriak Mbah Sarwo sambil melemparkan jimat batu langit. Wulan menangkapnya. Begitu tangannya menyentuh jimat itu, rasa panas dan perih menjalari lengannya, namun juga memberinya dorongan kekuatan yang aneh. "Beraninya kau mengganggu rencanaku," raung Ki Jaladara, amarahnya membuat kabut hitamnya semakin pekat. Ki Jaladara bergerak cepat, bukan ke arah Wulan, melainkan ke arah Mbah Sarwo yang kelelahan. Cakar tajam yang terbuat dari bayangan menusuk tubuh tua Mbah Sarwo. Sesepuh itu ambruk, jimat batu langit sempat terlepas dari genggaman Wulan. "Tidak!" jerit Wulan, air matanya menetes. "Sekarang giliranmu, bocah pembawa cahaya," seringai Ki Jaladara, melangkah mendekati Wulan. Wulan menggenggam goloknya erat-erat, gemetar namun bertekad. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan iblis itu, tapi ia harus melindungi jimat batu langit. Ia ingat pesan Mbah Sarwo, "Sembunyikan." Mengambil napas dalam-dalam, Wulan melompat keluar pura, berlari sekuat tenaga. Ki Jaladara tidak langsung mengejar. Ia menatap jimat batu langit yang kembali ke genggaman Wulan, lalu beralih pada tubuh Mbah Sarwo. "Kau hanya menunda takdir, Sarwo," kata Ki Jaladara, lalu mengangkat tangannya. Kekuatan kegelapan menyelimuti pura, dan dalam sekejap, Mbah Sarwo lenyap tanpa jejak. Ki Jaladara menghela napas panjang, seolah puas. Desa Kembang Setra kini terasa sunyi senyap, diselimuti bayangan yang bergerak-gerak di bawah cahaya bulan yang semakin redup. Cahaya suci dari jimat batu langit benar-benar telah hilang dari Desa Kembang Setra. Wulan berlari tanpa henti, rasa takutnya teralihkan oleh tekad untuk melindungi jimat itu.
Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang jelas, ia harus sejauh mungkin dari kegelapan yang kini bersemayam di desanya. Perjalanan Wulan baru saja dimulai. Berhasilkah ia menyembunyikan jimat batu langit dari Ki Jaladara? Dan kemana ia harus mencari bantuan?